Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM. Kembali lagi bersama saya Shanti Putri. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, sudah ada penelpon juga yang masuk. Kita langsung angkat saja. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi Shanti Putri Candi. Selamat pagi. Sama Gus Maung. Oh, dengan Pak Gus Maung ya dari Mayang. Silakan Pak Gus Maung. Selamat pagi Om Swastiastu para narasumber. Om Swastiastu. Selamat pagi. Iya, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Bagus. Ke depan lebih bagus. Situasi kondisi yang serba sulit dan pelik sekali. Ada jadi pandemi COVID-19 ini 2020 kemarin yang sampai sekarang masuk ke 2021 ini, aduh sangat sulit diprediksi kapan pandemi ini akan berakhir ya. Sampai-sampai pemerintah sekarang mengeluarkan penerapan PSBB atau PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk di salah satunya di Panahan ini. Salah satu ini, saya dengar ada sirkuit Panahan nasional di Bali, tanggal 3 dan 9 Februari ini. Dan jumlah diundur menjadi tanggal berapa ya, bulan Maret ya, 19 sampai April ini. Sebelumnya kan ada di Jakarta Pusat tidak sirkuit Panahan ini, lalu dipakai di Bali sebagai tuan rumah. Sekarang Panahan dibeli ini diwakili Pak Anderson. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Anderson sebagai pelatih serikandi kita yang berada Arjuna Belaleng ini, ya, adakah mengikuti nanti sirkuit nasional nanti dikirim untuk Belaleng ini? Ya, dalam rangka mendekati suatu PON nanti 2001 di Papua nanti ini. Ini satu-satu ujian tantangan kita ini. Sesuatu pandemi yang sangat sulit ini. Itu yang pertama. Kedua, Bapak tadi sudah dengar tadi pelatihan dilaksanakan saja peristiwa ini. Ya sudah kejuaraan ini. Saya merasa bangga juga. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sangat apresiasi ini. Di Belaleng ini sudah menjadi bagus. Dua wilayah Bandung dan Denpasar termasuk PKM ini. Yang mudah-mudahan Belaleng tidak menjadi hal-hal yang saya harapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang diinginkan. Supaya tetap Belaleng menjadi barometer olahraga termasuk kesehatan, protokol kesehatan yang diterapkan dengan baik, dengan disiplin. Saya mohon ijazah permintaan saya sebagai warga Belaleng, semoga semua sehat dan selamat. Saling mendoakan kapan akan berakhir ini. Sulit banget dalam ambil keputusan ini. Mudah-mudahan Bapak bisa berjalan melatih adik-adik kita, adik Arjuna kita, serikandi kita ini salah satu dari semua jenis kehidupan yang berdampak seluruhannya, termasuk olahraga di Panahan ini. Selamat berjuang. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pandemi 19 ini semoga menjadi kita berakhir cepat 2021 ini. Jadi semua menjadi pulih kembali segala keselamatan, kesehatan, termasuk juga ekonomi berjalan dengan baik, termasuk wujud serta olahraga. Om Shanti Om. Merdeka. Santi Om. Terima kasih Pak Gus Maung dari Mayang yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga apresiasinya ya terhadap kegiatan ini juga. Dan di belakang Pak Gus Maung kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oke, mungkin sebelumnya antara telepon dan juga atau suara dari radionya bisa dikecilkan dulu, Bapak? Iya, halo. Halo. Oke, baik, dengan Bapak siapa di mana nih, Bapak? Di mana dengan siapa? Mas siapa sih ini? Santi Putri, Pak. Aduh, Mas Sandi enggak kenal suara saya. Oh, kenal. Ini oke, dengan Pak Riba ya? Iya, Oke. Hampir lupa gitu, Pak, ya, karena tadi sedikit ada anak pelisur sapi. Oke, Pak Riba, mungkin bisa silakan langsung Pak diberikan pertanyaan atau aspirasinya. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak narasumber. Om Swastiastu. Pak Rajem semua. Kalau urusan adat, mohon maaf ya. Oke, nampaknya terputus.
Oke, mungkin kami masih membuka kesempatan bagi Pak Riba juga untuk bergabung kembali di 23455. Oke, nah, nampaknya sudah ada penelpon lagi yang masuk. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Ya. Oh, nyambung lagi. Oke, udah nyambung lagi Pak ya. Silakan Nyambung. Pak, dilanjutkan. Bukan Maimbo, yang mana? Bukan. Yang mengkhawatirkan saya, Bapak narasumber ya. Setelah anak-anak kita ini dibilang tadi serikali itu, jangan sampai kayak wayang mencelupkan ke doge, sini tangan dalam arti. Nanti kan dia perlu sesuap nasi wayang. Di sana yang saya khawatir. Mungkin Bapak narasumber gini, Pak Madi di ngomong gitu. Bab saya, anak saya itu dari tahun berapa itu ya? Ya, yang saya ingat betul kan tahun 92 itu. Itu datang dari PON. Kemudian mohon kepada Pak Bupati, yang pada dia Pak Watak Bidang Medar, nak mukul semangat. Tak bisa dibantu. Mudah-mudahan sekarang, nah pos-pos kita bisa perhatikan ini yang Pak Bayi Mupo udah ada bayar. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Pak ya, selamat berjuang, pasti sukses. Ingat Pak ya, pasti. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi, Om. Oke. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Riba sudah mau juga memberikan saran dan juga apresiasinya ya terkait kegiatan kita kali ini. Banyak sekali ternyata yang mengapresiasi kegiatan panahan ini ya Pak ya di luar. Terima kasih mungkin nih para pemirsa. Oke, dan di belakang Pak Riba juga kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung kembali di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasinya. Baik, sembari menunggu, mungkin belum ada penelpon yang masuk, kita mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Gus Maung nih ya, mungkin dari Pak Anderson yang mau menanggapi. Pak Agus, ya swastiastu, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, iya. Selamat selamat Tahun tahun baru baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini semangat baru, prestasi baru dan juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini Ya. tentang gitu juga ya Pak ya. Apakah bisa Sri Kandi dan juga Arjuna itu bisa dilanjutkan untuk mengikuti sirkuit panahan Ya, itu? Ini kemarin mungkin saya juga sebenarnya secara pribadi sangat mengharapkan bahwasanya anak-anak binaan kami di Kabupaten Buleleng khususnya olahraga panahan bisa mengikuti ajang kejuaraan Sirnas ini, sirkuit nasional yang syukur dan luar biasa dan jarang sekali. Karena untuk tahun ini memang PB Perpani itu menunjuk atau mendaulat Provinsi Bali sebagai tuan rumah. Seperti itu. Nah, ini juga kemarin saya juga belum berani memastikan. Karena bertolak dengan apa yang tadi disampaikan Pak Agus, karena Sirnas ini sebenarnya awalnya ingin digelar oleh Jakarta. Tapi karena situasi Jakarta yang pandemiknya sangat luar biasa, atau harus membuat daerah tersebut PSBB dan juga sangat membatasi segala kegiatan yang sifatnya ada kerumunan, sehingga Sirnas kemarin yang di Jakarta itu dibatalkan untuk dilaksanakan. Sehingga kemarin PB Perpani melakukan kaji ulang kembali untuk meninjau mana saja lokasi yang kiranya bisa dijadikan alternatif plan B untuk melaksanakan Sirnas. Nah kemarin kebetulan PB Perpani yang melihat situasi Bali ya, karena Bali sudah mulai berangsur pulih dan lain sebagainya, ya Bali ditunjuk sebagai tuan rumah dan pelaksanaannya rencananya di Sanur ya kalau nggak salah, di Bali Beach ya, Sanur ya kalau nggak salah ya, itu seperti itu. Nah itu sih sebenarnya kita di kabupaten sudah punya ancang-ancang untuk diikuti, tapi kita juga melihat situasi. Nah, karena saya juga bertolak dari pengalaman di Jakarta kemarin, karena itu banyak menjadi polemik dan kekecewaan di semua kalangan provinsi, teman-teman panahan di provinsi-provinsi lain. Karena kenapa? Karena kemarin itu mendadak sekali pembatalan pelaksanaannya, sehingga teman-teman yang sudah beli tiket pesawat, kemudian hotel dan lain sebagainya itu kemarin tidak bisa tergantikan seperti itu karena situasi itu. Nah, di sirkuit nasional di Bali ini pun juga saya secara pribadi berpengalaman dari teman-teman yang lain, karena mohon maaf biaya pendaftarannya lumayan. Ini untuk Sirnas ini biaya pendaftaran satu atlet 650.000 ya. Kalau ikut perorangan, mix dan juga bergu ya. Jadi itu 650.000 itu bukan, mohon maaf ini bagi anak-anak kami dan juga bagi kami di Pemkab itu nominal yang tidak sedikit. Ya nanti kalau misalkan kalau sirkuit ini memang pasti dilaksanakan tidak masalah. Tapi kalau misalkan kembali terulang lagi kejadian yang di Jakarta, nah itu yang menjadi dampak tersendiri. Ya kan ini berkaitan dengan finansial juga kan. Betul. Nah ini juga kemarin di tanggal 6 kemarin ya, kalau masalah tanggal 7 kemarin terjadi lagi. Bahwasanya tingkat pandemi atau penyebaran atau klaster baru lagi muncul katanya di Bali dan peningkatannya semakin tinggi katanya di kawasan Badung dan Denpasar. Saya kurang tahu kalau secara
statistik atau grafiknya seperti apa. Yang jelas katanya ada peningkatan, sehingga terjadi kembali pembatalan pelaksanaan. Dan tapi bukan pembatalan, tapi diundur ya, diundur ke bulan Maret dan April, 27 Maret dan 2 April 2021. Dan juga kita belum berani pastikan. Iya, karena nggak tahu juga kan ke depannya kayak gimana ya Pak. Tapi untuk masalah keikutsertaan, kami secara pribadi di Pemkab memang sangat ingin sekali. Karena ini momen yang sangat langka. Apalagi selain sirkuit nasional ini digelar, kemarin saya juga dapat informasi dari PP Perpani bahwasanya sebelum event ini digelar bakalan ada pelatihan pelatih level C dan juga ada pelatihan wasit nasional. Nah ini sebenarnya momen yang sangat luar biasa sekali. Namun kembali Pak nanti seperti tadi yang saya sampaikan, sangat klasik sekali permasalahannya kita di Pemkab. Jadi mungkin inilah yang perlu kiranya kita carikan solusi bersama. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, sinergi antara pemerintah dengan kita di Pemkab itu tetap pelaksana, dan juga mungkin kiranya ada anggaran-anggaran tertentu yang bisa diposkan, karena ini mohon maaf untuk Bali wasit dan pelatih itu masih sangat minim sekali. Minim sekali. Apalagi di Buleleng. Di Buleleng yang punya lisensi pelatih baru 3 orang. Oke. 3 orang, dan itu menggawangi atau menaungi berapa banyak atlet. Puluhan orang juga gitu. Jadi bagaimana bisa berkembang? Ya, jadi dengan adanya momen seperti ini, ya saya juga tidak terlalu istilahnya menekan harus berharap lebih. Tapi kalau memang nanti dari pemerintah bisa bersinergi, mungkin saya akan tetap nanti melakukan pendekatan secara persuasif dan koordinasi dengan pimpinan leading sektor kita di kabupaten, dengan KONI dan juga di Sipora. Nah, karena ini juga momen yang langka dan sangat penting, mungkin kiranya bisa dibantu, ya, walaupun dengan limit yang ya sekiranya sekemampuan bantuan dari pemerintah berapa, tapi ini jujur ini merupakan momen yang sangat langka. Iya, betul. Ya, langka, terutama kita bisa melahirkan pelatih-pelatih kaliber nasional dengan lisensi nasional, wasit-wasit dengan lisensi nasional juga. Selain juga bisa memberikan ruang tetap anak-anak kita berkompetisi, khususnya di ajang nasional. Karena agak timpang juga ya, kalau atletnya juga banyak, ada banyak potensi, tapi pelatihnya juga masih minim. Oke, betul sekali. Nah, kalau dari Tami sendiri ada nggak sih harapan untuk mengikuti ajangnya itu? Sangat-sangat berharap Kak. Oke. Karena ini tuh event pertama setelah masa pandemi, atau mungkin masih dalam masa pandemi ini. Oke, jadi harapan itu memang masih sangat tinggi ya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, kalau boleh tahu juga Tami, apa sih suka dukanya Tami selama mengikuti kegiatan panahan ini, entah untuk kejuaraannya atau selama latihannya? Mungkin bisa diceritakan dulu? Suka dukanya itu, saya mulai dari duka ya. Dukanya itu kita harus terus menjaga fisik kita. Itu jadi selain teknik juga penting, fisik juga harus tetap dijaga. Soalnya kalau fisik kita kurang, saat narik anak panah itu terasa sekali berat gitu ya? Ya berat, dan tenaganya itu cepat berkurang juga gitu. Selain itu teknik kan juga penting. Setelah itu apa lagi ya? Mental juga gitu. Terus ketenangan juga penting. Untuk bisa bidik itu kita perlu ketenangan yang sangat tinggi untuk bisa dapetin poin gitu ya, mungkin ya, titiknya itu gitu ya? Iya gitu, untuk bisa memfokuskan bidikan tepat di tengah itu perlu ketenangan gitu. Sukanya banyak Kak, banyak sekali gitu. Saat kita menang, karena perjuangannya kita yang keras itu, jadi menangnya itu benar-benar seneng banget gitu ya. Gitu. Terus apalagi ada apresiasi dari pemerintah, contohnya waktu Porprov kemarin, kan ada apresiasi berupa bonus gitu. Nah, dari bonusnya itu saya bisa beli alat gitu. Oke, udah mulai dapat bonus juga berarti ya sekarang gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang kegiatan ataupun hal-hal yang menjadi suka dan duka selama mengikuti kegiatan ini? Itu dulu ya? Oke, itu dulu berarti ya. Dan tadi juga Pak Anderson, ini menarik sekali juga sih sebenarnya Pak ya, tapi mungkin tadi sempat juga Bapak singgung terkait KONI itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu apa peran KONI dalam memajukan olahraga panahan di Buleleng ini Pak? Sangat berperan sekali kalau saya bilang. Dan jujur saya sampai tahun 2000 walaupun dengan situasi pandemi ini, KONI tidak henti-hentinya memberikan perhatian kepada kami, khususnya di cabang olahraga panahan juga sangat bagus sekali, dan saya sangat apresiasi sekali bahwasanya ini juga mohon maaf saya sebut nama ya, di era kepemimpinan Pak Arte itu sangat luar biasa sekali. Beliau sangat mendukung dan sangat support dan juga
sangat membantu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita di lapangan. Seperti itu. Oke, jadi ini juga perannya sangat Ya. penting gitu ya Ya. Pak ya. Oke, nah tadi juga sempat kita singgung sedikit saat di sesi pertama tadi mengenai gini ya, sasaran dari anak SD ini ternyata itu panahan bukan hanya menyasar orang-orang yang sudah dewasa seperti atau remaja seperti Tami ini, tapi juga mulai dari SD. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Iya. Sampai bisa mendapatkan mereka gitu. Karena sekarang kan di nasional juga sudah ada kejuaraan tingkat pelajar, Popnas namanya, ya, pelajar nasional. Di sini sudah ada kategori cadet. Dan juga ada kategori yang namanya yaitu udah cadet yang dimana strata tingkatan anak di sana adalah anak sekolah dasar. Dan sudah ada yang namanya SDA ya. SDA. Yang dimana tingkatan SDA ini adalah rentang dari anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Oh, 1 sampai 3. Ya. Oke. Dan bertitik tolak dari itu banyak para produsen-produsen alat panah ini berinovasi mengembangkan alat-alat untuk disesuaikan untuk anak-anak yang masih kategori cadet tadi, anak-anak tadi kan, itu kisaran anak usia 6 sampai 9 tahun ya, salah ya, 6 sampai 9 tahun ya, seperti itu. Oke. Ya, sudah dimodifikasi alat-alatnya sehingga anak-anak seusia itu sudah bisa menggunakan alat-alat panah, tapi dengan catatan jaraknya tidak sama dengan yang dewasa. Ya, Oke. jarak maksimal untuk anak-anak itu paling terjauh 20 meter. Oke. Menurutnya Santi walaupun tekanan rek 20 meter buat Santi itu jauh juga ya. Tapi mereka jangan salah loh, yang kita miliki di Buleleng ini sudah dari kelas 1 SD ada, bahkan sangat potensial sekali. Saya berani bilang sangat potensial sekali karena saya syukur Astonggare karena dibantu oleh dukungan orang tuanya juga, disupport total dan juga bantuan dari kita di Pemkab ya luar biasa. Karena anak-anak sebaya seusia mereka itu harus memang diarahkan seperti ini. Iya betul, Positif. karena itu mungkin itu ya yang diistilahkan bahwa kita tuh harus mendidik dari sejak dini Ya, gitu kan ya. ya. Karena yang namanya anak-anak itu masih mencari jati diri, jadi semuanya ingin dicoba gitu kan ya. Ya. Oke, nah kalau dari Taminya sendiri gimana sih keterlibatan Tami untuk bisa dibilang melatih dari anak-anak SD ini sendiri? Apakah ikut terjun langsung atau mungkin berbeda nih? Berbeda Kak. Di sini kan saya sebagai atlet gitu. Jadi ketika pelatihnya tidak ada, seperti Pak Anderson atau enggak pelatih di Pemkab tuh enggak ada, Oke. kita hanya bisa membantu paling tidak untuk Dek ini loh teknik yang benar gitu. oke. Tapi nanti kalau udah ada pelatihnya ditanyakan lagi ke pelatihnya Oke, gitu. oke. Paling seperti itu saja Kak. Oke, mungkin oke. Jadi ini tuh tidak terjun secara langsung tapi hanya memastikan hal-hal kecilnya aja Iya. mungkin seperti itu ya, kembali lagi ke pelatih. Iya. Oke, ini luar biasa sekali dan menarik sekali sebenarnya perbincangan kita kali ini, tapi karena sudah hampir selesai juga, sudah mau jam 8 juga ini Pak ya. Mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan terkait topik kita kali ini, memanah di masa pandemi. Ya, baik untuk closing statement, saya ingin mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada Radio Guntur sudah memberikan ruang atau presentasi kami untuk menyampaikan aspirasi. Yang kedua, tidak anti-intinya kami ucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Buleleng, khususnya Pak Bupati, Kadisdikpora, kemudian kepada KONI Kabupaten yang selalu menjadi panutan di sektor kami dan juga OPD-OPD lain yang tetap juga berkontribusi mengembangkan, membantu kami mengembangkan prestasi khususnya di cabang olahraga panahan. Dan ini juga kami ucapkan terima kasih karena kemarin untuk kegiatan event kejuaraan virtual yang kami selenggarakan itu tidak terlepas dari juga peran sponsor dari beberapa perusahaan dan juga perbankan, dan melalui kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bank BPD Bali yang selalu berkontribusi membantu kami, dan Perumda Air Buleleng ya, Perumda Tirta Hita Buleleng ya, dalam hal ini yang digawal oleh Pak Lestariana yang selalu support juga kegiatan-kegiatan kami, selalu memberikan bantuan, berkontribusi untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan harapan kami khususnya di kejuaraan kemarin. Nah, di sini juga kami menginginkan tetap selalu bersinergi semua elemen pemerintah dan tetap dukung kami untuk mengembangkan prestasi, dan kepada atlet-atlet jangan pantang semangat, jangan mundur ya, walaupun di tengah situasi pandemi, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap berprestasi. Salam olahraga. Terakhir ya, salam olahraga. Nah kalau tadi gitu kan ya, itu ada dari Pak Anderson, mungkin dari Taminya sendiri selaku atlet gitu. Mungkin ada harapan-harapan atau mungkin hal-hal lain yang ingin Tami sampaikan kepada remaja-remaja di luar sana mungkin, atau anak-anak lain yang di luar sana yang mungkin masih menginginkan kegiatan ini, tapi masih ada beberapa hal yang gini ya, agak diragukan gitu. Mungkin bisa disampaikan. Jangan ragu.
Jangan ragu. Belajar dari pengalaman saya, Kak, gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri, baik apapun potensi yang kamu miliki gitu. Betul. Jangan pernah merasa ragu. Kalau misalkan suka ya jalani gitu. Oke. Itu aja sih, Kak. Oke, jangan Dan ragu. di Panahan kita siap menampung. Asik, di Panahan kita siap menampung gitu ya. Jadi bagi Anda, Anda mungkin yang memiliki anak atau mungkin keponakan atau mungkin Anda sendiri yang sedang mendengarkan 104,6 FM kali ini, yang tertarik sekali untuk mengikuti ajang ini atau pelatihan ini tuh bisa langsung ya, menghubungi aja langsung ya Pak Anderson gitu. Bisa saya garis bawahi Pak Sandia, Oke. bahwasanya di Panahan itu tidak ada biaya pendaftaran. Tidak Alias ada. kita buka secara gratis Oke, untuk yang masyarakat penting- Buleleng. Oke, untuk masyarakat Buleleng gratis, yang penting ada niat dan juga kemauan gitu Siap. ya Pak ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini Mitra 104,6 FM, tapi tidak terasa kita sudah mau masuk ke pukul 8, dan bagi Anda yang juga tertinggal untuk edisi kita kali ini 8 Januari 2020 untuk sesi pertama dan sesi kedua, Anda tidak perlu takut karena untuk siaran kali ini juga akan ditayangkan di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jadi untuk Anda yang menyukai juga video kali ini bisa langsung di-like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk di-share. Nah, terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455. Karena sudah waktu, saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.